Aku dan semua penumpang termasuk Raska tersungkur. Suara ribut seketika riuh, bak lebah keluar dari sarangnya. Welcome to RJK Mystery. Halo, selamat datang di RJK Mystery. Semoga semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki. Kali ini aku akan bercerita dari sebuah cerpen yang berjudul The Train. Tapi sebelum aku bercerita, ada baiknya yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang belum like, jangan lupa like, serta nyalakan lonceng notifikasi. Decit suara kereta terdengar memekik di gendang telingaku. Beberapa orang terlihat turun dari mulut pintu gerbang di depanku, dan beberapa lagi naik dari pintu gerbong lainnya. Aku menarik koper sesaat setelah berpamitan pada ayah, ibu, juga kakakku. Mereka melambaikan tangan mengiringi langkahku saat menapaki satu persatu anak tangga kereta ini. Sungguh, ini saat-saat yang sulit berpisah dengan keluarga untuk berapa lamanya. Bisa setahun, 2 tahun, bahkan bertahun-tahun. Berat hati ini berpisah dari keluargaku. Bukan karena aku tergolong anak manja yang suka merengek, atau tidak bisa hidup jauh dari mereka. Tetapi ini akan menjadi pengalaman pertamaku yang luar biasa. Mungkin kalau diriku hanya pergi lalu tinggal di kota sebelah yang masih satu wilayah dalam provinsi, itu masih tergolong wajar. Sebulan sekali aku bisa pulang. Atau aku tinggal di pulau lain di Indonesia ini. Itu masih tidak perlu dikhawatirkan. Kapan aku mau, aku juga bisa pulang. Tapi ini beda. Aku akan hijrah ke negeri orang untuk melanjutkan pendidikan di London. Alhamdulillah, beasiswa S1 hubungan internasionalku diterima. Di depan tangga, aku membalikkan badan dan menatap dalam wajah orang-orang yang selama ini menemaniku. Kulemparkan senyum semangat pada mereka, meski hatiku ketir-ketir dan tidak menentu. Kumasukkan koper, menjorok agak ke dalam di bagasi atas kereta, lalu memilih duduk di kursi mengharap searah dengan laju kereta. 3 bangku masih kosong, syukurlah. Semoga sampai Jakarta akan begini, aku bisa lebih nyaman. Aku orang yang cenderung lebih suka sendiri atau suasana tenang, karena dengan tenang suasana hatiku juga akan demikian. Bisa kebayangkan kalau seandainya 2 kursi di depanku dan 1 lagi kursi di sebelah kiriku ditempati ibu-ibu atau tante-tante cerewet yang suka ngerumpi. Sumpah, mungkin aku akan menderita sepanjang perjalanan kelak. Aku tidak suka wanita cerewet. Kulirik keluargaku yang masih duduk setia menatapku dari kursi tunggu itu. Kakakku melebarkan senyumnya, tak kalah mata kami berpautan. Dia memang cantik, baik, dermawan. Andai aku bisa memiliki hati seperti dia. Selang sedetik seorang lelaki muda memakai pakaian casual tampak menempati kursi di depanku. Untuk sesaat, mata kami berpandangan sejenak. Ia tersenyum padaku, seiring memasukkan rengselnya ke atas bagasi persis
di sebelah koperku. "Boleh duduk di sini?" Lirihnya tersenyum. Perlahan aku mengangguk. "Mau kemana?" Lanjutnya lagi. "Jakarta." "Sendirian?" Lagi-lagi ia tersenyum. "Menurutmu?" Bunyi peluit panjang. Pertanda kereta segera berangkat. Dengan mata agak berkaca-kaca, kutatap wajah-wajah familiar di sana. Aku melambaikan tangan, seiring laju kereta perlahan meninggalkan stasiun Bandung ini. "Mereka keluargamu?" Tanya lelaki yang sepertinya masih berusia 20 tahunan. Saat aku melambaikan tangan pada ayah, ibu, dan Kak Maya. Aku mengangguk. Goyangan demi goyangan terjadi saat decitan kereta terdengar menderu. Kereta melaju seiring meninggalkan stasiun kereta ini. Pemandangan di sepanjang rel mulai terlihat. Atap-atap rumah penduduk, pohon, jalan raya di seberang sana, hingga pertokoan. Kereta semakin melaju. Sejak kali pertama aku dan pemuda itu bertatapan mata, aku merasa ada sentuhan lembut di hati ini, sejuk dan menenteramkan. Wajahnya bersih rupawan, bibirnya tipis menawan, rambutnya spike dan terlihat cool. Mata kami sejenak kembali bertautan. Lagi-lagi, aku merasa debar jantung ini semakin menjadi-jadi. Aku tidak tahu arti tatapan matanya itu. Kembali dia tersenyum dengan tatapan matanya yang teduh. "Mau?" Lirihnya menyodoriku sekaleng minuman berkarbonasi. Awalnya aku ragu. Pemuda itu mengangguk, meyakinkan kalau itu adalah ucapan salam perkenalan. Aku belum yakin. Takut ada udang di balik batu. Apakah mukaku mirip dengan penculik? Aku pun menerimanya disertai senyuman, menghilangkan rikuhku, tatap view dari balik jendela. Rumah-rumah yang tadi kulihat kini telah berubah menjadi hamparan padang rumput yang luas. Suara penutup kaleng itu terdengar jelas saat aku membukanya. Dan kacaunya, saat seperempat bagian dari isinya tumpah di atas karpet. Aku panik. Pemuda itu memberiku sapu tangannya yang berwarna biru tua. "Pakai ini aja." Lirihnya menatapku dalam. Sumpah, aku salah tingkah jadinya. "Sorry, celanamu jadi agak basah," kataku melihat bagian lutut jeansnya ikut tersiram. "It's okay, never mind." Aku mengelap bagian bawah kemeja yang kupakai. Pemuda itu tersenyum melihatku yang sepertinya kewalahan. Mata kami lagi-lagi bertautan. Beberapa saat kemudian, seorang pramusaji datang dan meletakkan beberapa box berisi menu makan siang di meja kami. "Terima kasih," ucap pemuda di depanku, tersenyum pada pramusaji itu, yang kemudian berlalu menuju gerbong selanjutnya. Butuh beberapa saat kami pun terlibat dalam obrolan ringan, dan akhirnya saling mengenal satu sama lain. Tidak kusangka, pemuda yang aku kira pendiam itu ternyata tergolong humoris. Namanya Raska. Usianya baru 23 tahun. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Paramadina, semester 6 tahun ini.
Kamu anaknya lucu ya, lirihnya, dengan nada menggoda. Dahiku mengkerut. Apanya yang lucu? Tanyaku seraya mengunyah. Mata kami bertautan kesekian kalinya. Cukup lama. Raska melihatku dengan tatapan yang hanya membuatku semakin GR. Tuhan, jangan kau uji aku dengan dia. Aku tidak akan sanggup. Tahu begini, aku lebih baik duduk bersama tante-tante atau ibu-ibu arisan. Kau masih kuliah, tapi badanmu masih kayak anak SMP. Sontak darahku rasanya mendidih. Kepalaku mau meledak. Kurang ajar. Baru kenal sudah menghina. Dasar pedofil. Aku menatapnya dengan wajah seperti udang rebus. Marah. Memangnya kenapa? Kalau badanku masih kecil. Sabar. Bukan bermaksud menyinggungmu. Lirih Raska sok bijak. Tapi kalau dilihat-lihat, kau memang lebih manis saat cemberut. Seperti sekarang ini, aku suka jadinya. Ia mencolek daguku. Apa? Teriakku mengejutkan beberapa penumpang lain. Tatapan orang heran langsung menghujat kami. Aku dan Raska berlagak cuek. Kuhabiskan sisa makanan siangku, menatapnya kesal. Kamu membuat orang jadi ngeliatin kita, seloroh Raska padaku. Salah siapa? Aku bertanya. Memangnya salah ya? Kalau aku suka sama kamu. Kamu? Aku berdiri lalu mengambil koperku. Setelah itu beranjak dari kursiku, mencari tempat lain. Kau mau kemana? Tanya Raska kecewa. Menjauhimu, Tuan pedofil. Tidak peduli dengan tatapan orang, aku berjalan mencari kursi kosong. Meski aku tahu, kecil kemungkinan masih akan ada yang kosong. Aku berputar-putar membawa koper itu, seiring mataku mencari tempat. Bahkan, beberapa kursi di belakang tampak penuh semua. Sial. Dengan wajah kesal, aku kembali ke kursi semula, dan Raska menyambutku dengan sejuta tawa. Umpatku tak henti-hentinya. Sepertinya kita memang berjodoh. Kelakarnya membuatku gatal, seperti ada ratusan ulat bulu menempel di tubuh ini. Aku diam tidak menggubris. Kuletakkan kembali koper ke tempat semula, lalu menjatuhkan bokongku di atas kursi. Beberapa orang melihatku tertawa, termasuk Raska sialan itu. Mataku kulempar menatap jendela. Hujan turun membasahi dinding kaca dan membuat suasana dingin menyeruak basah. Kusematkan sweater berwarna abu-abu di tubuh ini. Hangat seketika, terasa menjalar dan memelukku. Raska menatapku dengan mengangkat alis kanannya. Menyebalkan. Mau lebih hangat? Sini duduk sebelahku. Lirihnya menepuk kursi di sebelah kanannya. Aku diam. Atau aku yang duduk di sebelahmu. Tukasnya hendak beranjak. Aku masih diam. Raska pun bangkit dan mengambil posisi seperti yang ia mau. Aku tidak peduli lagi. Sepertinya dia akan terus menggangguku jika aku banyak komentar dan melawan. Entah sekedar mimpi atau ilusi, aku merasa ada sebuah kecupan basah mendarat di bibirku ini. Cukup lama. Sontak aku terbangun dan melihat Raska yang ternyata terlalap dalam tidurnya
di sebelahku. Aku kembali berbaring. Tanpa sengaja aku melihat bayang-bayang wajah Raska yang tersenyum dan tampak jelas dari jendela kaca kereta ini. Anjir. Jadi benar, dia menciumku. Sontak aku berbalik dan sempat aku melihat dia pura-pura terlelap. Bangun. Lirihku mencubit pipinya. Dia tidak bergeming. Bangun, atau aku akan menyiramu. Kelakarku kesal. Raska malah membalikkan badannya, menguap. Berkali-kali, aku juga tidak berhasil membuatnya menyerah. Aku memutuskan pindah kursi, bekas tempat di mana Raska duduk. Kereta semakin kencang. Hujan di luar masih menderu. Warna gelap langit terasa menggelapkan hati ini. Sesaat, aku masih teringat dengan keluargaku. Kenapa perasaanku jadi gak enak? Kepikiran terus sama ibu. Di stasiun Bekasi, Raska banyak berceloteh tentang dirinya, meski aku tidak meminta. Katanya aku mirip sekali dengan mantannya dulu. Mendengar penuturan itu aku jadi shock. Bisa-bisanya dia dan pacarnya sempat pacaran 2 tahun, lalu putus karena hubungan itu tidak mendapat tempat. Raska yang kecewa akhirnya memutuskan hijrah ke Jakarta. Dia ingin melupakan masa lalu dengan melanjutkan kuliahnya. Tapi semenjak dia bertemu denganku, kembali dia teringat masa lalunya. Aku jadi kurang enak dengan semua ucapannya itu. Grogi. Terus, pacarmu sekarang di mana? Tanyaku yang entah kenapa mau menanggapi ceritanya. Dia sudah meninggal setahun yang lalu. Oh, lirikku bersungut-sungut. Kalau boleh tahu, meninggalnya karena apa? Nanti kau juga akan tahu. Lirihnya melempar pandangan keluar. Maksudmu? Tanyaku kurang mengerti. Aku tidak bisa cerita. Nanti kamu takut lagi. Kenapa aku harus takut? Aku bukan pengecut. Raska mendesah, lalu menatap mataku dalam. Ia pun berbicara lirih. Dia meninggal karena kecelakaan saat menaiki kereta ini. Kereta yang sama, jam yang sama, suasana yang sama. Dan apa? Tanyaku menyentak. Katanya gak takut. Ledeknya mengedipkan matanya padaku. Menyebalkan sekali orang ini. Dia pikir aku ini abnormal apa? I love you forever on this list, the train. Lirihnya lalu disusul mencium keningku. Sontak aku naik pitam dan kesal. Raska berani-beraninya mencium keningku di depan umum. Dia pikir aku siapa? Mereka yang melihatku dicium pedofil itu hanya geleng-geleng kepala. Wajahku memerah karena malu. Aku mengumpatnya dengan sumpah serapah. Tiba-tiba, sontak tubuhku membentur Raska saat kereta ini berguncang yang sepertinya menabrak sesuatu. Aku dan semua penumpang termasuk Raska tersungkur. Suara ribut seketika riuh. Bak lebah keluar dari sarangnya. Banyak orang terjepit kursi, tertimpa tas dan koper. Kaca-kaca jendela pecah. Kereta terus melaju dan menabrak benda keras di sepanjang rel beberapa menit lamanya. Darah mengalir di mana-mana. Air hujan masuk ke dalam kereta.
dan mengguyur tubuhku ketika kaca jendela di sebelahku pecah dan sempat melukaiku. Raska pun memelukku erat. Dia menyempatkan memasukkan sebuah kertas ke dalam kantong mejaku. Aku terduduk di sebelah kursi dalam pelukannya itu. Lambat laun kepalaku rasanya pusing. Darah berbau amis mengucur dari keningku. Semua wajah terlihat panik. Aku juga panik. Kepalaku semakin pusing, gelap. Rian, lirih suara perempuan yang ku kenal di telinga kiriku. Mataku perlahan terbuka, seiring cahaya lampu menyorot silau. Aku mengerjap beberapa kali. Kulihat ibu, ayah, dan kakakku berdiri mengelilingiku di sebuah ruangan bercat warna biru. "Kamu sudah sadar, sayang?" Tukas ibu tersenyum seiring air matanya menetes. "Ibu, aku di mana?" "Kamu di rumah sakit, Dek," sambung kakakku tersenyum. Ayah perlahan mendekat dan mengecup keningku. Begitu ibu dan juga kakakku. "Cuma kamu yang selamat," sambung ayah membuat mataku membulat. "Yang lainnya?" tanyaku kaget. Ayah menggelengkan kepalanya pelan. "Shock." "Bagaimana dengan Raska? Kenapa aku jadi kepikiran sama dia?" Raska. Kenangan itu datang menyelubungi hati dan pikiranku. Perjalanan singkat yang kulalui bersamanya perlahan terasa membekas di dalam ingatanku. Candanya, senyumnya, parasnya, perawakannya. Entahlah. Yang jelas sekarang aku kehilangan dia, pemuda yang menjadi teman perjalananku di kereta itu. Meski aku tidak suka saat dia banyak menggodaku dan menganggap aku adalah kekasihnya dulu, tetapi ada beberapa kejadian yang membuatku mengingat selalu wajahnya. Saat dia memberiku sekaleng minuman, saat dia mencium keningku, saat dia memberikan jaket guna menghangatkan badanku, walau aku telah memakai sweater. Dan saat dia menjagaku dengan memeluk agar aku tidak tertimpa serpihan kaca. Meski singkat, tapi kejadian itu terasa begitu melekat, terendap indah di hatiku. Seminggu berlalu, aku tersadar Raska pernah menyelipkan sesuatu di dalam kantong kemejaku waktu itu. Aku sempat mengambil dan menaruhnya di dalam laci meja belajarku. Dengan menggunakan kursi roda, karena aku masih dalam perawatan, aku mengambil kertas itu dan membawanya ke taman, lalu membacanya di sana. Bandung, 12 Juni 2012. Sontak aku terkejut. Kejadian seminggu yang lewat adalah tanggal 5 Februari 2013. Karena penasaran, aku memutuskan membacanya. "Hai Rian, kau pasti sekarang sudah sehat kan? Aku tidak tahu kenapa kamu lupa sama aku akhir-akhir ini. Dan sepertinya kau memang lupa kalau kita pernah menjalin hubungan waktu itu, setahun yang lalu. Aku maklum, kedua orang tua kita tidak bisa menerima semua ini. Bahkan semesta pun demikian. Semuanya karena kita memang tidak seharusnya bersama. Tapi aku cinta, aku suka, dan sayang sama kamu.
Lalu, orang yang itu sekarang tidak mengirimiku doa, tidak pernah menabur bunga. Kemana dia? Apa cintanya mati setelah aku pergi selamanya? Rian, aku selalu menantimu, menunggumu. Bahkan di dalam kereta ini, aku rela mati agar kamu selamat dan tetap hidup bersama keluargamu. Tapi sekarang, kau memang berubah. Kau sudah melupakanku. Kenapa? Kalau aku rela mati karenamu, maka sudah seharusnya kau juga rela mati karenaku. Karena kita berjanji waktu itu untuk terus bersama. Sekarang, aku menunggumu, Rian. Datanglah untukku. Kekasihmu, Raska. Aneh. Benar-benar aneh. Kenapa ini semua terasa aneh? Aku melipat kertas itu dan membuangnya ke dalam tong sampah. Raska menulis surat ditujukan atas nama Rian tahun lalu. Perasaan ini semakin tidak karuan jika mengingat kejadian itu. Berarti Raska itu adalah arwah gentayangan. Apa dia menganggap aku ini Rian, kekasih anehnya itu? Atau jangan-jangan surat itu memang untuk Riannya Raska? Entahlah. Tapi aku sudah membuang surat itu. Aku lega. Semoga Raska tidak menggangguku lagi. Sontak aku terkejut saat sebuah mobil mewah berusaha membanting setir demi menghindariku. Yang tanpa ku sadari, ternyata aku berada di tengah jalan raya. Aku panik dan berusaha mengayuh roda ini dengan cepat. Bagian belakang mobil itu sempat mengenai kursi rodaku, dan aku pun tersungkur. Aku tergeletak tak berdaya, badanku rasanya sakit semuanya. Mataku terbelalak lebar saat mobil dari arah lain kemudian melintas. Lalu ban kanan depan mobil itu melintas. Mataku terbelalak lebar saat mobil dari arah lain kemudian melintas. Lalu ban kanan depan mobil itu melindas kepalaku. Semua terasa gelap.